Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Selasa 15 November 2022. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, Engkau menghendaki menunjukkan kepada seluruh dunia jalan kedamaian dalam diri Yesus, sumber cahaya kehidupan kami semua. Kami mohon bukalah hati kami untuk dengan gembira menerima kehadirannya yang membawa anugerah keselamatan dan kehidupan bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali peristiwa Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota di situ. Ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakius. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika sampai ke tempat itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara-saudari, Allah adalah pribadi yang penuh cinta kasih kepada ciptaan, terutama manusia. Ia selalu menawarkan kesempatan untuk bertobat kepada manusia yang penuh dosa. Kasih semacam itu supaya dijadikan teladan menerima dan memberi tempat kepada mereka yang telah berdosa dan membantu mereka mengalami belas kasih Allah. Sapaan Yesus kepada Sakius serta-merta berbalik dan ia mengikuti Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita mengetahui bahwa Sakius adalah pemungut cukai yang kaya raya. Karena pekerjaannya itu ia dibenci banyak orang sebab dinilai hanya menguntungkan orang-orang Roma yang menjajah bangsa Yahudi. Sakius dianggap pengkhianat bangsa. Tidak ada informasi yang lain tentang Sakius, tentang penyelewengan pajak yang dilakukan Sakius. Tetapi tidak dapat disangkal pula
bahwa posisi seperti itu memungkinkannya berbuat seperti itu. Namun kita ambil positifnya saja. Ketika Yesus berdekatan dengan Sakius yang mereka anggap berdosa, tentu saja orang-orang waktu itu tidak menyukai tindakan Yesus. Sakius pun menyadari posisi dirinya yang jelek di mata orang banyak. Tetapi untuk dapat melihat Yesus, ia tidak mempedulikan hal itu. Ia tidak takut kehilangan gengsi, tidak malu memanjat pohon seperti anak-anak kecil. Saudara-saudariku yang terkasih, hal positif terpenting dan mendesak patut kita pelajari adalah Sakius bertobat. Saudara-saudari, Tuhan secara khusus datang untuk mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka yang telah berdosa karena mereka juga anak-anak Abraham. Inilah kabar keselamatan bagi kita semua yang berada di dunia. Mereka yang terperosok jauh ke lumpur dosa mendapatkan cahaya pengharapan. Tuhan tetap berkenan menanggapi kerinduan mereka yang telah berdosa untuk berjumpa dengan dirinya seperti Sakius, dan kita yang rindu kepadanya agar memperoleh keselamatan. Perjumpaan dengan Tuhan ini menolong mereka yang berdosa untuk memperbaiki hidup sehari-hari dan semakin rela berbagi dengan sesamanya. Saudara-saudari, kasih Tuhan itu juga semakin menyadarkan setiap orang agar tetap bersedia memberi tempat kepada mereka yang telah berdosa, menerimanya sebagai sahabat, dan membantunya mengalami belas kasih Tuhan, bukan malah sebaliknya semakin menjauhi dan menyingkirkannya. Saudara-saudari, inilah tugas panggilan kita, menyatukan semua orang sebagai sahabat dan saudara. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan kepada kami dalam sakramen Ekaristi. Semoga Roh-Mu senantiasa menjiwai kami, agar kami pun mau terlibat dalam usaha putra-Mu untuk mencari dan mencintai domba-domba-Mu yang tersesat dan hilang, sebab Dialah Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.